Ya, shalom. Ya Bapak Ibu, kalau berarti Jumat sakit, greges dan sampai kepalanya pusing muter-muter, saya juga agak masuk flu ya, masuknya ke flu ya. Flu tenggorokan nggak enak ya karena panas dingin ya. Terlebih kemarin saya ke bank itu hari Jumat ya, hari Jumat. Panasnya setengah mati, naik motor sampai ke bank, masuk ruangan itu dinginnya nggak karu-karuan. Jadi habis kena panas terus masuk ruangan dingin sekali. Waduh, itu langsung pulang. Waduh, kepala pusing terus bersin-bersin dan berakhir dengan flu kayaknya ya. Nah, tapi puji Tuhan, hari ini masih bersama-sama dengan Bapak Ibu kita melayani dan juga beribadah bersama. Saya yakin yang badannya greges ya cuma saya, pasti karena cuaca yang ada ini yang memang tidak nyaman ya. Sebentar panas tapi habis itu hujan ya, tapi panasnya enggak kira-kira ya. Dan hari ini kita tentunya enggak bahas tentang greges apalagi flu ya, tetapi kita membahas tentang melayani dengan kuasa salib ya. Minggu pertama kita belajar tentang salib Kristus, minggu kedua salib kita, minggu ketiga kuasa salib, dan sekarang melayani dengan kuasa salib. Jadi kalau saya bisa flashback sedikit, salib Kristus adalah salib yang dianggap kebodohan bagi orang karena menyasar orang-orang yang lemah. Tuhan Yesus datang bukan untuk orang yang benar, tapi untuk orang yang berdosa, betul ya? Bukan untuk orang yang kaya raya dan punya segalanya, tetapi untuk orang yang miskin dan ditolak oleh dunia. Itu Yesus datang melalui salibnya ya. Nah, dan bicara tentang salib kita, itu berbicara tentang bagaimana pelayanan kita itu berkorban, gak cuman harta bahkan nyawa, betul ya. Ini pengorbanan atau salib kita ketika kita ikut Kristus, menyangkal diri ya, bahkan siap untuk dianiaya. Ini berbicara tentang salibnya kita. Tapi ingat, bukan berarti masalahmu itu berarti selalu salibmu ya. Cek dulu masalahmu gara-gara apa ya toh? Pusing kayak Bu Arti tadi, terus ditanyai kenapa Bu Arti habis makan durian 3 buah ya. Berarti pusingnya digawe dewi ya. Loh, contoh ya Bu ya. Tapi kalau memang nggak ada kesalahan kita, tetapi karena Tuhan izinkan itu terjadi, pasti ada rencana Tuhan, betul ya. Seperti Ayub yang kemudian habis semua, dicek ada yang salah nggak ada. Ya berarti itu salibnya Ayub, kan begitu ya. Tapi kalau kesalahan kita sendiri ya itu cerita gitu ya. Nah, ini yang kedua, minggu kedua. Minggu ketiga kita bicara tentang itu semua sulit, tetapi itu semua bisa dilakukan karena bicara salib, bicara yang tadinya impossible jadi possible. Ya toh? Yang tadinya dikira tidak mungkin, tetapi Tuhan bisa mengubah orang. Dulu orang bilang watuk ono tambane watak digawa mati gitu ya. Tapi ternyata ada banyak tokoh-tokoh Alkitab yang berjumpa dengan Yesus dan berubah. Artinya masalahnya bukan masalah bisa berubah atau tidak, bisa melayani dengan kasih Kristus atau tidak. Pertanyaannya mau atau tidak. Karena Tuhan tidak pernah memaksa. Nah, sekarang kita sudah belajar tentang kuasa salib. Sekarang kita melayani dengan kuasa salib. Ada 2 poin besar yang saya bisa ambil di dalam melayani dengan kuasa salib. Yang pertama adalah seperti minggu pertama, bahwa melayani dengan kuasa salib itu berarti melayani yang terbuang. Kalau orang besar, orang hebat itu punya 1000 orang tua, tapi orang gagal itu yatim piatu. Betul? Masih ingat ketika dulu
2 periode negara kita dipimpin oleh Pak Jokowi 10 tahun lamanya ya. Wah, ketika Pak Jokowi jadi presiden, semua mengaku temannya. Semua mengaku sahabatnya, semua mengaku gurunya, semua mengaku waduh, semuanya. Kenapa? Presiden Jo ya. Tapi begitu sudah jatuh, wah mulai muncul yang aneh-aneh sekarang, betul ya? Karena memang itu sifat dasar kita gitu ya. Wah kalau Pak Parjo orang kaya raya punya rumah 100 ya, punya real estate, kita dengan bangga, aku Pak Parjo sak gereja, konco cedek itu. Betul ya? Karena Pak Parjo punya real estate ya kan. Kalau ke gereja naiknya Rolls Royce ya. Oh semua orang bilang begitu. Oh aku nih Pak Parjo ini biasa nyinger bareng. Waduh ya toh, dicerita-ceritake ya kan. Tetapi kalau Pak Parjo bukan siapa-siapa. Kenal nggak Pak Parjo? GAB Condro, sindi tuh. Ya, karena apa? Itu manusia membuang hal-hal yang nggak berguna buat kita. Tapi kalau itu ada benefit, kita akan dengan bangganya mengakui. Yang tidak jadinya. Tapi kalau yang sudah terbuang tadi, nggak ada yang mengakui, gitu ya. Nah karena itu Tuhan datang untuk melayani yang terbuang. Hal yang sama, spirit yang sama, visi yang sama harus kita miliki. Apa sih yang terbuang? Saya nggak bicara terbuang itu hanya bicara orang miskin. Yang pertama, yaitu orang yang menyusahkan, troublemaker, yang bikin kita sakit hati. Itu sebetulnya orang yang terbuang dari hatimu. Betul nggak? Ya kan? Dari sekian banyak kontak yang ada di HP-mu, punya nggak orang-orang yang sebetulnya kamu nggak mau ketemu lagi? Betul ya? Loh, itu kan orang terbuang di dalam konteks hatimu, betul ya? Itu orang terbuang. Kenapa kamu nggak mau kontak dia lagi? Oh, dia sudah pernah sakiti saya, udahlah, ya toh? Saya nggak mau hubungan lagi lah, ini saya delete saja ya, kontaknya diblok dan lain sebagainya. Kenapa? Karena buat kita dia orang terbuang. Saya mau ambil kasusnya itu Yunus. Yunus agak panjang kalau bacanya, tapi Yunus pasal 3 dan pasal 4 Bapak Ibu bisa baca di rumah. Bagaimana Yunus ini diutus ke Niniwe dan dia menolak. Tahu kenapa menolaknya? Karena Yunus jengkel sama orang Niniwe. Orang Niniwe itu sering menyerang Israel, sering menyerang Yerusalem, membunuh orang-orang Israel, menyiksa, menganiaya. Bahkan kalau baca dalam sejarah bagaimana orang Niniwe itu menyerang, itu ngeri ya. Mereka biasanya potong tangan, potong kaki korbannya. Jadi supaya jera gitu ya, supaya tidak berani melawan kekuasaan orang Niniwe. Itu dipotong kakinya, tangannya, dari hidup. Kamu apa itu? Itu kan mati pelan-pelan, betul ya? Ya, bahkan ada cerita bagaimana orang yang lagi hamil itu perutnya dibuka, bayinya diambil. Ngeri sekali. Itu bagaimana orang-orang Niniwe ketika mereka menyerang Israel. Coba kalau kita punya pengalaman seperti itu, terus kita suruh selamatkan orang Niniwe, piye? Orang sudi, gitu. Hal yang sama Yunus berkata, oh tidak Tuhan, saya tidak mau ke Niniwe. Kenapa? Saya tahu kalau saya ke Niniwe, saya menyampaikan apa yang Tuhan suruh, orang Niniwe bertobat. Itu yang tidak mau Yunus itu. Kenapa? Buat Yunus lebih baik mereka tetap nggak bertobat dan dapat hukuman Allah. Kenapa? Buat Yunus, orang Niniwe adalah orang yang terbuang. Sudahlah, mati sajalah. Ya, mungkin di hidup kita punya orang-orang yang tanda kutip orang yang terbuang buat kita. Bukan berarti dia miskin, enggak. Tapi kita udah nggak mau lagi kontak lah. Udahlah, Tuhan kalau bisa, pokoknya dia masuk neraka lah ya. Ya, bahkan kalau sama-sama masuk surga, tolong kaplingnya beda Tuhan.
Ya, sama-sama masuk surga tidak apa-apa, tapi kaplingnya beda. Saya yang utara, dia yang selatan, biar nggak ketemu lagi gitu ya. Karena saking jengkelnya kita punya orang-orang yang buat kita terbuang. Tetapi Tuhan ingatkan, ayo kita layani. Jangan dikira kita bergereja, satu gereja ketemu shalom, senyum, salaman. Loh, belum tentu loh. Semua baik-baik saja, betul ya? Belum tentu gitu ya. Oh, ketika ketemu sama Mbak Artati, senyum shalom Mbak Artati pulang deketin saya. Pak Pendeta tahu nggak Mbak Artati itu ya? Berarti buat dia Mbak Artati itu orang yang terbuang, betul ya? Hei, ayo kita melayani orang-orang itu. Kalau engkau melayani orang yang baik dengan engkau melayani orang-orang yang peduli dengan dirimu, Tuhan bilang apa? Pemungut cukai juga bisa, orang berdosa juga bisa. Tapi ketika kau mengasihi orang-orang yang tanda kutip terbuang dari hatimu, ini bicara tentang melayani dengan kuasa salib. Kenapa? Itu bukan kuasa kita. Jujur, aku ya urung tentu iso. Betul? Jangan dikira gampang, haleluya amin kita pulang praktek. Oh enak men gitu. Berat Bapak Ibu, berat. Harus senyum, harus melayani, harus memberi orang-orang yang tanda kutip terbuang dari hati kita. Jangan dikira itu gampang. Kita perlu kuasa yang besar untuk bisa lakukan itu. Dan ini bicara kuasa salib. Karena kita tahu kita sudah dikasihi oleh Tuhan. Makanya jangan heran ketika kita baca perjanjian lama, selalu Tuhan bilang apa? Kamu harus mengasihi budak-budak karena kamu juga dulu budak di Mesir. Kamu harus mengasihi orang-orang yang terjajah. Kenapa? Ingat dulu kamu juga orang-orang yang terjajah di Mesir. Maksud Tuhan apa sih? Sama dengan kita. Kadang-kadang kita merasa dia tuh gak layak. Udahlah buang aja lah. Model gitu keluar dari gereja, puji Tuhan. Orang ngebang-ngebai masalah nih gereja. Tapi ingat, kalau kita bisa flashback ke belakang, bukankah kita itu orang yang tadi? Betul ya? Kita itu orang yang terbuang juga. Tetapi Tuhan mau datang dan mau mengambil kita. Betul enggak? Masa sih kita sekarang membuang orang lain? Jadi terbuang yang pertama, dibuang di dalam hati kita. Kita anggap dia menyusahkan kita. Kita anggap dia beban. Kita anggap dia memberikan kita sakit hati. Sudah buang aja. Yang kedua, orang yang terbuang adalah Matius 9 ayat 9 sampai 13. Nah, ini kita baru baca lah, cuma 4 ayat. Ya, kalau Yunus tadi baca di rumah. Ya, Matius 9 ayat 9 sampai 13. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. 13. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini, yang dikehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Yang kedua, orang yang terbuang adalah orang yang kita cap berdosa. Kita ini ahli dalam perhakiman, walaupun nggak ada sarjana hukumnya, ya. Ahli jadi hakim. Pokoknya si A, oh dosa, si B, oh dosa. Dan ketika kita sudah cap dosa, terus kita mulai menilai dia kasta yang berbeda dengan kita.
Ya kan? Seperti orang Farisi. Ketika orang-orang berdosa kumpul makan sama Tuhan Yesus, orang Farisi bilang apa? Tuhan, kok kamu makan sama orang berdosa? Ya kan? Karena buat kita orang berdosa itu orang terbuang. Ngapain diurusin? Ngurusin yang gena-gena wae to. Gitu. Duwe anak papan. Itu sing telu iki rajin, sekolah rajin, genah, manut. Posisi dua kali pol, siji kali pol. Kira-kira nek bagi warisan sing itu sing di. Semuanya Pak Pendeta, haleluya. ya kalau masih orang tua dengan anak masih oke lah ya. Tapi kadang-kadang jujur kita lebih suka, lebih nyaman dengan orang-orang yang baik, bukan orang-orang yang berdosa. Betul ya? Nah, ini bicara tentang pendosa. Ini kadang-kadang saya juga heran dengan Indonesia. Ya, ini kita jadi bisa melihat lebih luas tentang Indonesia. Di dalam Alkitab memang tidak ada dosa besar, dosa kecil. Ya, tidak ada. Tetapi ada dampaknya, ada dampak yang besar, ada dampak yang kecil, gitu ya. Nah, terkadang di Indonesia itu yang lebih seru, yang lebih dibahas, yang terlihat, maaf ya, lebih berdosa, itu malah yang remeh-temeh gitu. Ya. Saya nggak tahu apakah ini disetting seperti itu atau memang mentalitas kita yang sudah terbiasa begitu. Saya kasih contoh. Ini karena sudah tersebar dan sudah dipastikan, maka dari itu saya enggak kasih inisial, langsung aja RK, gitu. Tahulah, itu inisial ya. Pak Ridwan Kamil, gitu. Dia itu tersangkut kasus korupsi, ya. Wah, heboh. Tapi yang menarik, yang lebih dibahas yang korupsinya atau yang Palung Mariana, Lisa Mariana. Yang Lisanya, maaf ya, dua-duanya dosa, setuju. Dua-duanya salah, setuju. Saya setuju. Cuman kalau dia urusan sama Lisa itu kan dampaknya ya cuma 2 orang itulah sama keluarganya, betul enggak? Ada korupsi. Berapa yang dirugikan? Berapa orang yang dirugikan, betul nggak? Saya kadang-kadang heran dengan pemberitaan di media Indonesia. Yang korupsi itu malah bukan korupsinya yang ditekankan gitu ya. Si A korupsi, tapi si A ini korupsi tapi dia punya istri 3. Wah, yang dibahas istri 3-nya. Ya urusannya apa? Ya oke, itu masalah benar atau tidak benar urusan lain. Tapi sebetulnya ada dampak yang lebih besar. Betul nggak? Ada dampak yang lebih besar. Seperti kemarin yang lagi heboh ketika Pak Polisi nabrak ojek online yang kemudian meninggal, ya kan? Yang jadi pertanyaan, kenapa kok yang dituntut adalah ini harus dipecat, ini harus diproses hukum. Sebetulnya ada yang lebih besar, yaitu apa? Reformasi instansi kepolisian. Betul kan? Ya, instansi kepolisian itu harus direformasi secara total. Tapi yang disuarakan apa? Yang nabrak itu harus ya oke lah, itu salah. Tetapi dampaknya itu kecil. Tapi kenapa ini bisa terjadi secara luas? Ya karena ada yang salah dengan instansi kepolisian. Nah ini yang harusnya kan dirubah toh. Jujur saja, siapa di sini yang ketemu polisi malah lebih seneng angkat tangan? Ya, naik motor surat komplit, naik motor surat komplit, jujur. Ketika ketemu polisi lebih seneng atau lebih seneng tidak ketemu polisi? Ayo. jujur. Loh, ini surat komplit, helm cemantel, ya toh, wis komplit pokoknya, komplit jerit, ya toh. Tapi jujur, orang Indonesia ketemu polisi malah nggak nyaman. Loh, itu pertanyaan toh. Harusnya ketemu polisi itu nyaman, loh, dia penegak hukum kok, itu penjamin keamanan kok, kenapa kita ketemu malah orang nyaman, ya toh? Kan aneh, something wrong gitu ya, betul ya? Ada yang dikit-dikit,
Ayo kita lapor polisi. Wah, nggak usah lah. Nah, kenapa? Lapor polisi itu kehilangan ayam jadinya kehilangan kambing, kan gitu lah. Ini kan saya yakin nggak semuanya. Tapi kalau ini kemudian sudah menjadi satu suara di dalam satu Indonesia, kenapa? Nggak cuma di Semarang, bro, di Jakarta ya gitu, betul? Di Manado ya begitu, ya sama, ya framingnya itu sama, image-nya itu sama. Berarti ada yang salah dengan instansi Polri. Itu yang diubah, bukan sekedar yang nabrak tadi diusut dan lain sebagainya. Ya oke, dua-duanya harus berjalan, tetapi ada yang lebih penting. Korupsi triliunan tiba-tiba hilang ceritanya hanya dengan ijazah palsu Jokowi. Ya, korupsi Pertamina 1000 T kayaknya ya. Kapan bulan itu ya? Saya cari beritanya lanjutannya ya ora ono. Ya, malah ketemunya lanjutannya ceritanya One Piece ya kan. Ceritanya ini gimana nih yang 1000 T itu piye gitu kan. Uangnya kemana, siapa yang makan, itu kan nggak jelas gitu ya. Sampai sekarang loh, menurut saya loh nggak jelas. Tapi ya kita lebih asik dengerin ributnya si Roy Suryo masalah ijazah palsu gitu ya. Loh, terlepas ijazah palsu atau enggak, lah dampaknya itu apa? Itu yang perlu dipikirkan toh. Dosa sama, tapi dampaknya ini loh. Ya, dampaknya ini loh. Nah, karena itu ayo kita juga lebih melek gitu ya untuk permasalahan dosa ini, termasuk di dalam bernegara ya. Ketika kemarin lagi demo-demo, saya kan juga bilang ya kalau mau ikut demo enggak apa-apa, tapi ya tuntutannya jangan yang receh ya. Tuntutannya ya berantas korupsi, tuntutannya reformasi instansi Polri, itu tuntutannya. Anggota DPR uya-uya dipecat, uya-uya dipecat, tinggal ngambil orang lain. Sama? Nah terus kita ngapain? Yang jadi permasalahan, korupsi, itunya yang dipikirkan, itunya yang disorot, itunya yang diminta untuk dibereskan. Bukan sekedar persen gitu ya. Nah kembali ke sini, bahwa yang pertama tadi orang yang terbuang adalah yang menyusahkan kita. Yang kedua adalah pendosa. Ya, sekali lagi orang yang berdosa itu juga perlu, bahkan sangat perlu kebenaran firman Tuhan. Ayo kita jangan jauhkan orang-orang itu, jauhi, benci, jengkel sama dosanya, tapi bukan orangnya. Betul ya? Benci dengan dosanya, tetapi jangan orangnya. Ya, ayo kita juga terus melayani mereka. Jangan pernah ragu, kalaupun diomongin, ih Pak Budi kok dekat-dekat sama Pak X, padahal Pak X itu pengedar narkoba loh. Jangan-jangan Pak Budi melu-melu jadi pengedar. Loh, pasti ada suara-suara begitu, gitu. Tapi sebetulnya Pak Budi pendekatan itu apa? Menyampaikan kebenaran. Ya, kalau bukan kita, terus siapa? Betul ya? Yang ketiga, apa itu orang terbuang? Markus 10 ayat 46 sampai dengan 52. Ini menarik. Ini baru nih, ini yang baru nih ya. Biasanya hanya ini, tapi kita lebih tekankan. Markus 10 ayat 46 ini bicara miskin. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta. Udah pengemis, buta lagi, bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Next. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya supaya, kira-kira kenapa kok ditegur supaya diam? Berbagi, ya, berisik, ya, ia makin keras. Ingat ini Bartimeus
pengemis. Nah, sekarang kita lompat Lukas 7 ayat 1 sampai 5. Lukas 7 ayat 1 dan 5 ini juga berbicara orang yang butuh bantuan Yesus. Sama. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Next. Di situ ada seorang yang tadi apa? Pengemis, buta. Sekarang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Jadi hamba, artinya perwira ini punya masalah, si Bartimeus juga punya masalah. Sama loh, sama. Oke, next. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, sama ya, mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi. Oh, kan perwira bro, ya, punya anak buah, ya toh? Ya, dia panggil tua-tua Yahudi. Berarti dipanggil itu. Pak Parjo dipanggil sama perwira itu ya. Terus disuruh apa? Meminta supaya Yesus datang dan menyembuhkan hambanya. Berarti Pak Parjo, ini perwira nih yang ngomong ya toh, tolong kalian berdua ke Tuhan Yesus. Bilang kalau bisa Tuhan Yesus datang ke rumah dia, nah, gitu ya, untuk menyembuhkan hambanya. Ayat yang keempat, mereka itu berarti Pak Parjo dan Barti. Mereka datang kepada Yesus, bukan perwiranya, tapi apa tua-tua Yahudi, dan dengan sangat, wah, karena disuruh sama perwira, jadi datangnya tuh dengan sangat. Nah, si ngongkon apa pengemis yang buta kira-kira datangnya dengan sangatnya. Bu, tapi ini ditanyakan mereka datang dengan sangat, mereka meminta pertolongan, bahkan dikasih embel-embel. Katanya, ia layak engkau tolong. Jadi ini saya kasih perumpamaan saja ya. Pak Parjo dan Bu Arti ini sampai ngomong sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ini perwira layak ditolong. Kenapa? Ayat 5. Sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat. Berarti ini sponsor sing bangun gereja. Wah ya mantap ya. Jadi Bu Arti sama Pak Parjo datang kepada Tuhan Yesus, ngomong gimana? Tuhan Yesus, ini orangnya baik Tuhan, ini nyumbang gereja 3M. Makasih 3M ya. Nah, betul ya. Lo coba bandingkan. Beda nggak dengan tadi? Bartimeus. Beda ya. Bartimeus bunga-bunga dewi. Orang ngongkon wong, dikongkon meneng. Kenapa? Maaf, miskin. Nah perwira ini Bu sponsor loh ya. Ya duit tinggal nyetak bro ya, perwira Romawi ini ya kan. Lo Bartimeus itu orang Yahudi ya kan, orang Yahudi, tapi ini orang Yunani, bukan Yahudi, bukan bangsanya, tetapi goro-goro duit. Betul ya. Tapi yang ditolong yang mana? Dua-duanya loh. Maksudnya gini, Tuhan Yesus juga jangan khawatir, waduh aku udah duit oke berarti Tuhan Yesus orang nulung aku. Ya orang ngono. Ya, Tuhan tidak memandang uang maksudnya. Tetapi manusia memandang uang. Mau jujur nggak jujur itu yang terjadi. Ya. Manusia itu mandang uang. Ya, mandang uang. Karena itu ketika kita bandingkan dua orang ini, perlakuan Yesus sama, tapi perlakuan murid-murid, perlakuan manusia di sekitar berbeda. Nah, kadang-kadang kita juga secara tidak sadar mirip dengan kasus ini. Kita lebih suka melayani yang duitnya banyak, yang ada duitnya, yang kasih perpuluhan gereja rutin, ya kan? Sampai Bu Arti kenal kodenya, ya kan? Kodenya P2K, wah ini Pak ini, ya kan? Kodenya ZS, oh Pak ini, sampai apa lo Bu Arti, ya kan?
Saking seringnya ngitung ya. Sampai hafal berarti. Wah, seperti pas Mas Firman bilang, oh berarti itu kalau ngitung persembahan tidak perlu dihitung. Amplop dipegang 1 juta. Ngeri lah, yo loh Mas Firman yang godain gitu ya. Tapi ternyata saya mengerti bercandanya Mas Firman itu ono bener loh. Ya toh? Kenapa? Berarti baru lihat kodenya. Dia langsung tahu isinya berapa. Karena tiap bulan perpuluhannya mesti segitu, betul. Jadi begitu lihat kodenya, oke mesti 1,5 juta Pak Pendeta. Lu tenan nih ngeri. Itu memang sepi tenan ya. Tapi maksud saya, ayo kita melayani nggak cuma yang punya duit. Oh, yang punya duit dilayani nggak? Ya dilayani tetap. Ya toh? Tapi jangan dibedakan antara yang berada dan yang berkekurangan. Itu yang Tuhan mau sampaikan. Ayo kita layani dengan kuasa salib. Tuhan ngerti kita ini condongnya ke yang negatif. Tetapi dengan kuasa salib harusnya kalau kita mau, kita bisa berikan perhatian yang sama. Tidak memandang dia punya uang atau tidak. Jadi yang poin besar yang pertama, melayani yang terbuang. Ya. Nah yang kedua, poin besar yang kedua adalah siap berkorban dalam pelayanan. Aduh Pak Pendeta, saya ini kurang berkorban apa? Ya kan? Betul ya, Sabtu latihan, Minggu pagi ibadah, lanjut sekolah minggu, gitu. Terus tugas di remaja, nanti sore itu loh, saya masih tugas lagi persembahan ibadah sore, gitu. Kurang apa saya berkorbannya untuk Tuhan? Saya kira kalau korban waktu, korban perasaan, saya kira semua sudah jelas lah, kita sudah paham konteks itu. Tapi satu yang saya mau tekankan, ada di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 35. Korban yang sampai harus meninggalkan anak istri seperti para penginjil. Saya juga yakin Bapak Ibu sudah pernah mendengarnya. Tetapi saya fokus ke satu aja ini. Kisah 4 ayat 32 sampai 35. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. 34. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Kenapa? Karena semuanya kaya. Udah, semuanya pegawai negeri. Jadi semua sudah yakin tiap bulan gajian. Enggak. Ya, semuanya pensiunan. Jadi walaupun tidak kerja juga dapat duit. Enggak juga ya. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Jadi pada waktu itu jemaat mula-mula ya pasti ada yang punya duit, ada yang enggak. Pasti saya yakin, ya toh. Tapi kenapa dikatakan tidak berkekurangan? Rupanya yang punya rumah, yang punya tanah dijual, uangnya kasih ke kaki para rasul. Maksudnya uangnya untuk pelayanan. Ini bicara tentang siap berkorban. Berarti berkorban apa ini? Duit. Ini berkorban duit. Saya nggak minta Bapak Ibu berarti pulanglah jualan rumahmu. Aku tinggal di sini semua pergi malah ya. Ya. Dalam konteks zaman itu, karena apa? Karena orang-orang yang jadi Kristen itu masih pencar-pencar.
Misalnya nih, di RT 1 ada 1 orang yang percaya, di RT 2 ada 1 orang, nanti ada di kelurahan mana lagi. Masalahnya zaman itu orang Kristen dipersekusi, dianiaya, gitu ya, dianiaya supaya lebih aman piye. Ya wis kumpul jadi siji. Mereka jual tanahnya yang di RT 1, di RT 2 kasih ke para rasul, tinggal bersama-sama. Uang yang tadi sudah hasil dari penjualan dijadikan pelayanan untuk mereka hidup bersama-sama. Mangan siji mangan kabeh. Kan gitu kan? Makanya tidak ada yang berkekurangan. Tapi bukan itu yang mau saya sampaikan, tetapi ini bicara tentang berkorban materi. Berkorban tenaga saya yakin Bapak Ibu sudah paham. Berkorban doa, pelayanan di mimbar dan lain sebagainya, waktu dan lain sebagainya, saya mengerti Anda sudah paham. Tetapi ayo kita belajar lebih dekat tentang berkorban materi. Kenapa? Ada pepatah Cina mengatakan bahwa ling-ling enggak ya. Nanti tolong diterjemahkan ya. Enggak ya. Jadi pepatah Cina mengatakan kalau orang itu tidak bisa dipercaya dalam hal uang, maka dia nggak bisa dipercaya. Salah ya. Kalau orang itu tidak bisa dipercaya dalam hal uang, dia tidak bisa dipercaya. That's it. Bukan berarti terus ya namanya orang Tionghoa ya semua ukurannya duit Pak Pendeta ya toh. Ya semua ukurannya duit, bukan. Tetapi ada hal yang menarik. Tuhan berkata bahwa di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Cinta akan uang akar dari segala kejahatan. Nah, kenapa uang ini jadi simbol yang negatif? Sebetulnya bukan uangnya, tetapi apa yang bisa uang lakukan. Betul ya? Uang itu bisa melakukan apa sih? Bahkan orang bilang anything, ya. Anything is possible with money. Ya, ya yang bener jadi salah, karena duitnya iso, kata, iso, kata. Ya, Pak Budi ditanyain, Pak Budi, sekarang jam 8 pagi apa jam 8 malam? 8 pagi Pak. 8 malam lah, 8 pagi. Rekening berapa? 3M. Transfer, terus tanyain lagi, malam atau pagi? Malam Pak. Ya, dapat transferan 3M cuma jawab malam. Ngono tok ya, apa angele ya kan. Dapat 3M sampai yang enggak mau ya toh. Artinya yang namanya duit itu punya kuasa. Jadi bicara tentang cinta akan uang itu bukan bicara uangnya. Coba bayangkan. Kalau tiba-tiba uang itu tidak bisa buat beli apapun. Tiba-tiba loh ya. Ya toh? Ada krisis ekonomi global sehingga uang itu nggak ada harganya. Saya mau tanya, masih mau simpen uang? Uang kertas itu masih mau? Nggak mau. Kenapa? Karena Anda tahu ini duit nggak ada nilainya. Kenapa orang lebih suka simpen US dollar daripada rupiah? Sama-sama duit. Nah kalau dalam firman Tuhan cinta akan uang, saya nggak cinta rupiah, saya cinta dolar. Masalahnya Anda tahu dolar lebih kuat daripada rupiah. Jadi problemnya bukan masalah duitnya, ya, tetapi apa yang bisa dilakukan dengan duit. Apa yang bisa dilakukan? Yang bisa dilakukan dengan uang adalah kepuasan diri. Sebetulnya itu yang kau kejar. Betul ya? Kalau engkau bisa lakukan apapun, kalau engkau punya emas, maka hartamu di emas. Ya tuh, kayak duit Pak Sudi, emas mau. Kenapa? Karena dengan emas engkau punya kuasa untuk memuaskan diri. Ya kan? Mau makan di mana aja, tinggal berangkat. Betul? Mau pergi ke luar negeri,
tinggal berangkat. Kenapa? Punya duit. Betul kan? Jadi dengan adanya uang ada kepuasan diri. Uang adalah satu hal yang bisa memuaskan dirimu. Itulah mengapa Tuhan bilang cinta akan uang akar dari segala kejahatan. Kalau engkau pengen memuaskan dirimu sendiri, itulah akar dari segala kejahatan. Betul enggak? Ya kan? Orang korupsi buat apa? Dia buat diri sendiri. Boleh ada bilang, oh enggak, itu pejabat A itu kayak Robin Hood Pak Pendeta. Jadi habis korupsi itu langsung bangun gereja. Habis korupsi, wah sumbang ke panti asuhan. Aku wanita toan. Si disumbang ora sepiro mbek sing korupsi gitu. Gitu ya. Ada yang berkata, ada cerita ya, orang pejabat korupsi, wah sama Pak Pendeta dimarahin, kamu korupsi 10 miliar. Tenang Pak Pendeta, perpuluhan tetap lancar. Pak Pendetanya pulang dengan senyum tertawa ya. Ya, artinya apa loh? Kalau kok korupsinya banyak terus bilang oh baik kok, ya tiap bulan itu kasih sumbangan ini itu, isto wanita toan, totalan, akeh sing dikorupsi, akeh sing berikan kepada masyarakat, ya pasti agak sih dikorupsi, ya kan? Yang buat masyarakat itu ada ya nebus rasa bersalah lah ya. Ya walaupun di dalam konteks Alkitab tidak bisa, tetapi intinya adalah ketika engkau cinta akan uang, sebetulnya engkau sedang memikirkan dirimu. Karena itu Tuhan dalam perjanjian lama, perjanjian baru tidak pernah menghilangkan bicara tentang persembahan uang. Coba kita lihat di dalam Markus 12 ayat 41 sampai 44. Markus 12 ayat 41 sampai 44. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan. Jadi zaman Yesus itu sudah ada peti persembahan. Dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Jadi ada orang banyak, ada umat yang datang dan mempersembahkan ke dalam peti. Banyak orang kaya. Wah, jadi ini nggak cuma 1-2 loh. Banyak orang kaya, bukan seorang yang kaya, bukan. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Ayat selanjutnya, maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak dari semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Bapak Ibu, Tuhan tidak menghentikan janda ini untuk memberi. Tuhan tahu loh, ini uangnya tinggal segitu. Tuhan nggak terus maju, sudah Mbak Uti dengan janda tua, sudah Mbak Uti, tidak usah ngasih beras saja ya, beli nasi kucing aja. Nah, Tuhan biarkan janda itu memberi, biarin. Dan setelah itu Tuhan kasih statement yang luar biasa. Anda tahu nggak, sepeser itu seberapa? Sepeser itu dalam bahasa aslinya namanya lepta. 1 dinar itu 128 lepta. Wangel ya. Karena Bapak Ibu tahu hitungan 10 itu diciptakan oleh Arab. Ya, bangsa Arab yang menciptakan hitungan 10. Makanya kita sekarang kan 10, 100, 1000, 10.000 itu kan ya 10, ya toh? Zaman dulu enggak. Zaman dulu hitungannya 2 kali makanya jadi 128. Ada yang tahu 128 ada 2 pangkat? Halo.
Oh ini bukan kelas matematika, maaf. Ya 2 pangkat 7 gitu. Jadi 2 kali 2 kali 2 7 kali itu jadi 128. Dan itulah yang dipakai di sistem digital. Makanya HP kalian itu kan mesti RAM-nya berapa? 4, 8, 16. Itu kan kelipatan 2 guys. Ya toh 32, 64, 128, 256, 512 dan seterusnya ya toh. Nah, artinya zaman itu dikatakan 1 dinar itu 128 lepta atau 128 peser. Nah, berapa itu 1 dinar? 1 dinar adalah upah buruh kerja 1 hari. Ini ben gampang wae ya toh. Kita sepakat aja biar gampang. Kalau enggak nanti Pak Joko yang hitung, saya capek ngitungnya ya. Ini yang gampang aja ya toh. 1 hari katakanlah 1 buruh digaji 128.000 ben gampang ya toh. Berarti kan 128.000 itu adalah 128 lepta. Berarti 1 lepta 1.000. 1 peser 1.000. Dan janda itu memberikan 2 peser. Berarti berapa? 2.000. Ayo angkat tangan yang persembahannya 2.000. Loh, ojo sungkan loh. Berarti sing hitung ngerti. Ya, jadi kalau Anda itu memberikan persembahan 2.000, wah luar biasa. Berarti sama seperti pemberian janda miskin. Loh, ya betul toh? Hitung-hitungan loh ya, hitung-hitungan loh ya, hitung-hitungan ya. Ya. Dikatakan bahwa kepada Tuhan Yesus bilang apa? Jangan salah loh ya. Bukan masalah 2.000-nya, tetapi dia memberi seluruh nafkahnya. Artinya apa? Tuhan memang tidak mengenal atau tidak melihat nominalnya. Tuhan lebih melihat bagaimana hatimu memberikannya. Kan itu saya pernah bilang, kalau you punya harta 10M terus kasih gereja 1 juta, ya banyak sih, tapi ya nggak banyak. Hartamu 10M gitu. Tapi kalau engkau anak remaja kan, uang sakumu cuma 10.000 dan engkau persembahkan 5.000 pada Tuhan, saya bilang mantap, lebih banyak daripada pemberian yang 1 juta ya. Tapi yang menarik, Tuhan tidak pernah menolak pemberian harta. Kenapa? Saya yakin ada hubungannya dengan di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Saya yakin ini ada hubungan dengan cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan. Tuhan mau, ayo, uang itu yang menurutmu punya kuasa, berikan kepada Tuhan. Ya? Uang ini yang menurutmu punya kuasa, bahkan lebih besar dari kuasa apapun, menurutmu, berikan itu kepada Tuhan. Taruh itu di kaki para rasul untuk memberitahu Tuhan, buatku ini kuasa, tapi engkau punya kuasa yang lebih besar. Ya? Ingat, kasih persembahan kepada Tuhan itu juga melayani dengan kuasa salib. Jujur, majelis itu kan ya sering rapat ya. Tak buka sedikit ya. Kadang-kadang kalau rapat panitia persiapan, ini yang jujur aja nih ya, tak sebut nama, mumpung ada orangnya. Berarti sih kadang-kadang sering, jangan Pak Pendeta, jangan dibebankan ke jemaat. Kondisi ekonomi masih sulit. Bener apa bener? Halo, setuju kondisi masih sulit? Setuju. Ya, bahkan prediksinya Bu Sri Mulyani kapan hari itu ya masih menteri kan, beliau ngomong juga 2025 ekonomi gelap, sulit loh. Ya toh, kita sudah lihat bagaimana ada banyak gejolak ekonomi, mulai dari banyak pabrik-pabrik besar tutup dan lain sebagainya. Kok usah jauh-jauh itu yang tetangganya Pak Mano ya, ya berapa ribu orang. Dan jangan salah, nggak cuma berapa ribu orang yang kehilangan pekerjaan, ini berimbas ke yang lain, sektor lain yang tadinya mereka ngekos
jadi nggak ngekos, kan pulang kampung, udah selesai nggak kerja, ya toh. Akhirnya yang tadinya punya penghasilan dari kos-kosan, nggak punya penghasilan. Yang tadinya mereka makan di warung, warungnya jadi rame. Ketika dipecat semua, tutup pabriknya, ya warungnya ikut tutup. Jadi saya mengerti hati para majelis, ya toh. Saya pun juga sama. Kadang-kadang saya ya karena jemaat juga masih struggle dengan ekonomi. Ya. Saya sependapat dengan Bu Harti, yakin saya sependapat dengan Bu Harti. Tapi ketika lihat ayat ini, kita harus kembali bercermin. Tuhan nggak ngelarang. Tuhan nggak ngelarang. Bu janda, jangan, duitmu tinggal 2.000, wis bawa pulang aja. Jangan itu yang orang kaya udah nggak ngasih kok, udah kamu pulang aja. Enggak, Tuhan Yesus nggak bilang gitu. Tuhan Yesus duduk dan memperhatikan. Tuhan Yesus duduk dan memperhatikan. Dan kalimat yang luar biasa, kalau kita memberi dalam kekurangan, itu pengorbanan yang sempurna. Betul? Loh, kalau kau memberi dengan kelimpahan, itu biasa. Makanya saya yakin kenapa sih Tuhan Yesus itu harus jadi manusia. Loh, karena dia mau berkorban maksimal. Kalau dia sebagai Allah, terus harus melayani kemana-mana, gampang. Dia punya jurus pindah dalam sekejap, betul ya Bud? Cing, gitu. Son Goku ya, pasti Tuhan Allah lebih sakti dari Son Goku, betul toh? Son Goku iso menghilang dalam sekejap, gitu. Apa meneh Gusti Allah? Gampang. Kalau Yesus tetap sebagai Allah melayani di dunia ini, gampang. Tapi dia mau tinggalkan kealahannya, jadi manusia. Kemana-mana harus jalan. Betul ya? Sampai berapa kali firman Tuhan bilang Yesus lelah, Yesus tertidur. Artinya apa? Dalam keterbatasan memberikan pengorbanan itu jauh lebih bermakna daripada ketika dia jadi Allah yang Maha Kuasa. Ya kan? Mau pindah, mau kemana nih? Yerusalem, celing, tekan. Ya, tapi Yesus harus berjalan, kakinya harus capek, ya, nggak ada yang mijetin lagi, ya, dan itu semua berkorban. Kenapa Yesus jadi manusia? Ya kalau dia jadi Allah dalam kondisi dan kuasa Allah, dipaku sakit, ya enggak lah, Allah. Lu betul enggak? Dicambuk sakit, enggak lah, Allah. Betul ya? Huluk aja dicambuk nggak sakit, huluk loh itu, huluk. Allah kan jauh lebih dahsyat dari huluk, ya? Dicambuk yuk, biasa aja. Kira-kira bisakah kita lebih memaknai pengorbanan Yesus kalau Yesus tidak berubah jadi manusia? Kurang. Tapi karena Yesus jadi manusia dengan segala keterbatasan, dia harus capek, dia harus berdarah, dia harus mati di kayu salib. Itu pengorbanan yang luar biasa. Hal yang sama dengan janda tadi. Ketika dia memberi 2.000 rupiah, Tuhan tidak melarang. Tapi Tuhan berkata, ini pemberian yang terbaik. Saya nggak tahu kondisi ekonomi kita semua. Yang saya tahu kondisi memang sedang tidak baik-baik saja. I know, saya tahu. Tetapi firman Tuhan ini mengajarkan tidak hanya untuk Anda, untuk saya juga. Ya, Anda kira apa? Ekonomi saya baik-baik saja? Siapa bilang? Ya, sama. Kita punya struggle yang sama. Pertanyaannya, mau nggak kita memberi kepada Tuhan? Sehingga Tuhan bilang, puisi itu pemberian yang terbaik. Bu Harti, itu pemberian yang terbaik. Ayo kita melayani, tidak dengan kuasa kita. Karena kalau dengan kuasa kita berat. Ya tuh, duit 10.000 mau nyangoni kelarin kon persembahan 5.000 jambe.
Ya toh? Loh, jujur berat. Saya punya uang 20.000, 10.000 buat sarapan dengan Seva dengan istri, 10.000-nya lagi buat persembahan. Berat, berat, berat. Saya ngerti berat. Ya, tetapi bukannya minggu ketiga kita sudah belajar bagaimana kuasa salib itu mampu mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ya. Saya percaya selama kita mau dibentuk Tuhan, pasti kita bisa melayani dengan kuasa salib. Amin.